Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kembali lagi di channel Madrais Ali Yusuf. Oke, seperti biasa saya mau berbagi pengalaman tentang seputaran kesehatan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan sepengalaman saya, teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang masalah agar asam lambung itu tidak naik, ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus menghindari ini agar asam lambungnya itu tidak naik, gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru gabung ke channel ini ya, ataupun yang sudah lama di channel ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, teman-teman ya, karena subscribe itu gratis ya. Dan kalau misalkan ada yang ingin dipertanyakan, silahkan komen ya, di setiap video-video saya komen aja, insya Allah akan saya jawab sesuai dengan pengalaman saya, gitu teman-teman. Oke, jadi untuk agar asam lambung kita itu tidak naik, jadi kita itu harus menghindari hal-hal gitu yang harus kita hindari, kayak semacam makanan ataupun dari pola hidup yang harus kita jaga. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya tentang makanan-makanan juga, teman-teman, yang harus dihindari agar si asam lambung itu tidak naik, gitu teman-teman. Jadi makanan yang harus dihindari itu makanan pedas, teman-teman, karena makanan pedas itu sangat ya berpengaruh ya untuk naiknya asam lambung. Dia itu sangat cepat untuk merangsang asam lambung kita naik, teman-teman. Jadi makanan pedas itu sangat harus dihindari ya, teman-teman. Terus mie ya, mie instan mau mie apapun itu harus dihindari juga, karena mie itu kan mengandung bahan pengembang ya. Jadi makanan-makanan yang mengandung bahan pengembang itu harus dihindari, teman-teman, kayak semacam roti ya, itu harus juga dihindari. Kalau untuk masalah roti, saya punya pengalaman ya, agak dulu pernah trauma juga ya kalau untuk masalah roti itu, karena awal pertama saya terkena asam lambung itu, jadi pas paginya saya itu nggak sarapan. Jadi ketika siang hari itu saya masih gimana ya, agak ngerasa kenyang. Soalnya kalau dulu saya kan perokok sama suka ngopi gitu, aktif ya, saya suka sering gitu ngerokok sama ngopi. Jadi kalau misalkan orang-orang yang normal, orang-orang yang sehat, itu si lambungnya itu kuat gitu ya untuk menahan lapar selama 8 jam, itu masih kuat, teman-teman ya, kalau orang-orang yang normal. Tapi kalau orang-orang yang udah terkena gangguan asam lambung, jangankan 8 jam, setengah hari aja dia udah kelepekan gitu ya, udah gemeteran. Jadi orang-orang yang punya gangguan asam lambung itu paling kuat itu 3 jam itu udah lapar lagi, teman-teman. Soalnya saya juga dulu kayak gitu, makan selang waktu 2 jam 3 jam itu udah kerasa lapar lagi. Makanya kalau makan itu jangan yang terlalu lembek, itu jangan bubur, itu jangan ya, soalnya dia sangat mudah untuk dicerna sama lambung, jadi si lambung itu nanti cepat kosong. Terus makanan yang yang susah dicerna itu juga hindari, teman-teman, soalnya itu sangat merangsang ya, sangat merangsang untuk asam lambung kita naik. Jadi kalau misalkan makanan yang susah dicerna sama lambung, dia itu terlalu lama di lambung, jadi si lambung ini memproduksi asam itu lebih banyak lagi untuk menghancurkan makanan tersebut, teman-teman ya. Jadi jangan yang terlalu keras, jangan gitu ya, yang terlalu lembek juga jangan, yang sedang-sedang aja gitu, teman-teman ya. Jadi kalau untuk masalah makanan-makanan yang pedas ataupun mie itu harus dihindari ya, harus dihindari, soalnya ya sangat berpengaruh banget, itu pedas sama mie itu sangat berpengaruh banget. Tapi kalau untuk makanan-makanan yang lain, kalau misalkan kan ada juga nih makanan-makanan yang berpengaruh untuk asam lambung ya, sangat berpengaruh untuk naiknya asam lambung, kayak semacam kalau sayuran itu kayak kol gitu ya, terus sawi ataupun pokoknya sejenis kol-kolan gitu ya, itu kan kandungan gasnya tinggi ya, jadi sangat berpengaruh untuk naiknya asam lambung itu ya, sangat merangsang lah naiknya asam lambung. Tapi kalau misalkan untuk sayur-sayuran itu cocok-cocokan, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman memakan itu ya makan aja, tapi kalau misalkan kerasa nggak nyaman ke tubuh teman-teman,
ya hindari dulu lah, di skip dulu ya untuk sementara waktu sampai benar-benar kondisinya pulih baik. Kalau misalkan mau makan, makan lagi gitu, nggak apa-apa. Yang penting jangan berlebihan gitu ya. Kalau misalnya untuk sayur-sayuran itu cocok-cocokan gitu ya, kadang cocok di diri saya, nggak cocok di diri orang lain gitu ya teman-teman. Terus kayak semacam minum-minuman yang berkafein kayak kopi itu juga harus dihindari lah kalau kopi ya. Terutama kopi yang hitam itu sangat tajam banget ya. Kopi itu sangat berpengaruh ya, sangat merangsang untuk asam lambung kita naik. Jadi hindari dulu teman-teman ya, biar si lambung kita kuat dulu. Jadi kalau misalkan si lambung kita kuat, udah normal lagi otot esofagusnya ya, udah pokoknya udah normal lagi lah, baru kita mau makan apa juga nggak apa-apa gitu. Yang penting dalam batas kewajaran gitu, jangan berlebihan. Terus susu juga, susu soalnya ya harus dihindari juga lah. Tapi kalau misalkan sesekali mau minum nggak apa-apa. Tapi kalau susunya susu kambing sih nggak apa-apa, susu kambing bagus ya untuk penderita asam lambung, bagus. Tapi kalau susu-susu yang saset-sasetan gitu yang di warung itu, kalau bisa mah jangan gitu ya, soalnya suka bikin perut kembung gitu ya. Jangan kan orang yang punya gangguan asam lambung, orang yang normal aja kalau habis minum susu itu kadang suka kembung gitu perutnya. Jadi lebih baiknya dihindari gitu ya. Tapi kalau untuk sekali-sekali nggak apa-apa teman-teman. Terus dari tidur ya, tidur juga jangan kurang dari 8 jam, harus teratur teman-teman ya. Kalau misalkan tidur teman-teman itu kurang dari 8 jam, itu besok paginya pasti akan kerasa kelayangan, timbul sensasi-sensasi ya. Kalau misalkan udah timbul sensasi-sensasi, pasti si asam lambung juga akan naik lagi gitu teman-teman. Soalnya berkaitan ya otak kita dengan lambung. Kalau misalkan timbul rasa sensasi ya yang ada di dalam diri kita ya, entah itu sesak napas ataupun kelayangan ataupun apa, itu pasti akan merespon ke otak kita ya, berpikiran panik, cemas, segala macemnya lah ya. Dan ketika pemikiran kita panik, cemas, itu akan merangsang juga ke lambung kita untuk memproduksi asam yang lebih banyak, jadi menaikkan asam lambung kita teman-teman ya. Jadi untuk pola tidur juga harus teratur. Kalau misalkan malam ini kita tidur jam 8 ya, besoknya juga kita harus tidur jam 8 gitu. Setiap hari harus kita lakukan. Jadi yang penting jangan kurang dari 8 jam teman-teman ya, jangan kurang dari 8 jam. Kalau misalkan kurang dari 8 jam ya itu nanti akibatnya bakal timbul sensasi, entah itu kelayangan ataupun apa yang membuat asam lambung kita naik gitu teman-teman. Jadi dihindari ya teman-teman ya. Jadi pola hidup itu harus benar-benar dijaga ya. Dari pola makan, pola pikir, pola hidup itu harus benar-benar jaga. Jadi kalau misalkan kita jadi kan saya selalu menjelaskan ya tentang 3P ya. 3P itu 3 pola hidup: pola makan, pola pikir, pola hidup. Jadi kalau misalkan ketiga pola ini dijalankan dengan baik, insya Allah dalam waktu 1 atau 2 bulan itu akan sembuh teman-teman, akan sembuh pasti ya. Walaupun belum sembuh total ya, minimal sampai 70%, 80% itu akan baik lah, akan sembuh lah. Tapi kalau misalkan ketiga pola tersebut salah satunya saja nggak dijalanin gitu ya, itu akan sangat sulit teman-teman ya, sangat sulit untuk sembuhnya. Jadi sampai kapanpun kalau misalkan teman-teman berantakan terus pola hidupnya ataupun pola pikirnya ataupun pola makannya, sampai kapanpun nggak bakal bisa sembuh ya dari asam lambung itu. Karena asam lambung itu susah-susah gampang ya, susah-susah gampang. Terus kalau misalkan lagi kambuh banget nih, lagi parah banget ya, mau diperiksa ke dokter juga nggak apa-apa, itu malah lebih bagus gitu ya, diperiksa ya, diobatin lah, intinya harus diobatin juga ya. Selain kita menjaga 3 pola ya, harus kita obatin juga. Sebenarnya tanpa obat juga asam lambung bisa disembuhkan teman-teman. Yang penting teman-teman udah tahu, udah paham ya, ya harus dipelajari juga tentang asam lambung ini. Jadi biar teman-teman paham, jadi kalau misalkan nantinya kambuh asam lambung, teman-teman udah bisa mengantisipasinya nih, sudah paham tentang asam lambung ini gitu. Jadi itu teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat dan semoga cepat sembuh ya teman-teman. Semoga ya cepat diangkatlah penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.